Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Bram Irfanda dari Irfanda Capital. Kali ini kita akan membahas salah satu buku yang klasik karena diterbitkan di 1937 dan sangat direkomendasikan oleh Warren Buffett bila kita ingin belajar tentang valuasi. Jadi kalau di kehidupan kita sekarang ya, kalau disebut valuasi, maka yang dipikir pertama adalah Damodaran, jadi Profesor Damodaran. Tapi Warren Buffett itu tidak setuju dengan apa yang diajarkan oleh Profesor Damodaran, karena ada beta dan efficient market. Jadi Warren Buffett itu lebih setuju pada buku ini, yaitu buku The Theory of Investment Value. Jadi buku ini karya John Boor Williams. Jadi ini disertasinya kayak skripsi kuliah gitu yang akhirnya dibukukan. Dan ini jadi buku yang legendaris tentang valuasi. Nah, nanti kalau kita masuk ke materi, maka kita akan temukan bahwa dasar-dasar dari yang ditemukan di buku ini itu akan sama dengan apa yang dikatakan oleh Benjamin Graham, apa yang dikatakan oleh Warren Buffett, apa yang dikatakan oleh Seth Klarman. Karena Warren Buffett juga belajar dari John Boor Williams. Jadi seperti itu. Nah, bukunya lebih cocok dibilang textbook ya. Jadi sangat banyak sekali angka matematikanya, sangat banyak angka perhitungannya, kenapa kok seperti ini, kenapa kok seperti itu. Jadi mungkin untuk mereka yang baru, Anda yang baru, sebagai investor yang baru, buku ini bisa di skip dulu. Jadi lebih baik Anda itu membaca buku-buku dasar dulu. Jadi jangan yang ini dulu, jangan yang valuasi ini dulu. Karena buku ini berat, kata-katanya juga membosankan untuk beberapa orang. Mungkin untuk mayoritas orang sangat membosankan. Jadi sebaiknya jangan baca buku ini dulu. Buku yang lain saja dulu. Nah, tapi buku ini sangat bagus. Jadi tentang valuasi. Jadi dari awal menjelaskan tentang apa itu harga, terus bagaimana untuk menilai suatu harga. Jadi bagus sekali buku ini. Buat Anda yang investor serius, buku ini adalah buku wajib yang harus Anda baca. Nah, sekarang kita langsung masuk ke bab 1, yaitu perbedaan spekulasi dan investasi. John Boor Williams atau Pak William itu di awal babnya menjelaskan kalau spekulasi dan investasi itu beda. Nanti kita jelaskan bedanya. Terus nilai asli dan nilai pasar itu juga berbeda. Nah, banyak orang itu, terutama mereka yang pemula, itu yang menilai atau menganggap kalau harga saham itu adalah nilai dari perusahaannya. Padahal bukan. Jadi harga saham itu bisa sangat berpisah dengan nilai asli. Contoh ini nilai aslinya. Nilai aslinya di 5 triliun. Harga sahamnya, market capitalnya, kapitalisasinya itu bisa di 10 triliun, bisa di 2 triliun. Tentu saja kita akan untung kalau kita membeli di 2 triliun. Tapi pelajarannya di bab ini adalah harga asli atau nilai asli atau nilai perusahaan, nilai dasar dari perusahaan itu berbeda dengan nilai pasar. Nilai perusahaannya di sini, nilai pasarnya bisa naik dan turun. Ini adalah perbedaan yang sangat penting dan harus diketahui oleh semua orang yang ingin masuk ke pasar saham sebelum mulai bertransaksi atau mulai berinvestasi. Di pasar saham sendiri itu banyak sekali saham. Di IHSG sekarang mungkin 700-an, dan dari situ maka ada banyak sekali pilihan saham. Dan derajatnya, murah mahalnya itu berbeda-beda. Contoh di hari ini, suatu saham karena tadi nilai
nilai asli dan nilai pasar itu berbeda, maka di saat yang sama, contoh hari ini itu di pasar saham nilai perbandingan antara nilai asli dan nilai pasar di perusahaan-perusahaan emiten-emiten di Bursa Efek Indonesia itu di hari ini itu berbeda-beda. Contoh, ada yang pernya itu 50, ada yang pernya 10, ada yang pernya 20, ada yang pernya lebih dari 50. Dan itu adalah memang biasa terjadi di pasar saham. Yang harus kita lakukan adalah kalau kita tahu kondisinya seperti itu, maka kita harus mencari saham yang paling murah dibanding nilainya. Contoh tadi ada perusahaan A, nilai aslinya kalau ditaksir perusahaannya adalah 5 triliun. Kemudian dia harganya contoh di 1 triliun. Berarti ada margin of safety 80%. Nah, ini berarti sangat aman. Nah, ini dibeli, contoh seperti itu. Intinya adalah di suatu saat tertentu itu kemurahan antara satu saham dan satu saham lain itu berbeda-beda. Dan kita harus mencari nilai aslinya sehingga kita bisa menentukan ini murah atau mahal. Dan nanti di buku ini akan dijelaskan tentang cara untuk menilai nilai dari suatu perusahaan. Nah, John Boor William ini menjelaskan kalau investor itu selalu akan dapat banyak sekali penawaran dari saham A, saham B, saham C. Nah, dari semua saham itu investor tidak harus selalu membeli. Jadi tidak harus setiap bulan harus membeli, tidak harus setiap tahun harus membeli. Tidak harus setiap kuarter harus membeli. Tapi tergantung apa? Tergantung apakah ada saham yang murah atau tidak. Bila pasar sedang tinggi, jadi pasar sedang tinggi dan tidak ada yang murah, maka kita tidak harus membeli. Dan ini kita harus berdisiplin sebelum kita masuk ke pasar saham. Berikutnya, John Boor William itu menjelaskan perbedaan antara investor dan spekulator. Kalau investor itu membeli sesuatu, terutama sahamnya dan aset-aset lain, itu karena ada income-nya. Jadi ada pendapatan berulangnya. Contoh kalau kita beli perusahaan berarti karena ada dividen, karena ada free cash flow. Jadi di buku margin of safety sudah kita jelaskan. Jadi contoh kita beli sawah. Dari sawah itu kita akan dapat hasil panen dari sawahnya. Berarti dia yang beli sawah itu investor. Terus kalau ada orang membeli properti, maka dia dapat pendapatan dari sewanya, maka dia adalah investor. Jadi investor adalah orang yang membeli aset, baik itu saham dan lain-lain, karena ingin mendapat pendapatan dari aset itu. Sebaliknya kalau spekulator itu inginnya dia membeli aset, baik itu saham, rumah, properti, sawah, kebun, dan lain-lain adalah untuk peningkatan, adalah untuk meraih keuntungan dari peningkatan harga. Jadi ini perbedaannya. Kalau investor inginnya dapat pendapatan dari asetnya, kalau spekulator inginnya dapat kenaikan harga dari harga belinya. Jadi di harga beli 1 juta, dia berharap bisa dijual 2 juta. Maka itu adalah spekulator. Nah, pada akhirnya spekulator ini nanti, jadi karena semua aset itu pasti ada siklusnya, naik, turun, naik, turun, naik, turun, maka pada akhirnya spekulator itu harus menjual pada investor. Maksudnya gimana? Contoh, ketika ada kenaikan, jadi kenaikan harga properti tahun 2010 sampai 2012 2013, harga properti naik terus. Kemudian sampai puncak.
ketika sudah sampai puncak, yang terjadi adalah orang tidak mau membeli lagi karena harganya sudah kemahalan, hitungannya sudah tidak dapat, dia jual sudah tidak bisa lagi. Yang terjadi adalah spekulator yang dulunya membeli karena bisa naik harga terus, akhirnya akan tidak bisa menjual karena harganya tidak ada yang mau menawar lebih tinggi. Yang terjadi adalah akhirnya pasar menurun. Nah, pasar menurun ini sang spekulator harus menjual pada investor. Nah, ketika spekulator menjual pada investor, maka investor akan menghitungnya dari sisi pendapatan. Jadi pendapatannya seperti apa setiap bulan, masih bisa disewakan nggak? Lah, maksud dari yang tadi adalah seperti itu. Karena itu, karena mekanisme ini, maka harga itu bisa naik, bisa turun. Nah, pada akhirnya karena masalah tadi, pada akhirnya itu harga suatu aset itu tergantung pada perkiraan pendapatan di masa depan. Contoh, di suatu perusahaan, maka yang paling penting adalah free cash flow. Berapa free cash flow dari perusahaan ini selama rentang masa hidupnya yang didapat. Jadi seperti contoh, kita beli rumah, kita menilai rumah itu dari pendapatan sewanya selama periode itu. Terus nanti dipotong dengan atau ditambah dengan harga jual di akhir tanahnya. Jadi seperti itu. Jadi pada akhirnya semua harga itu tergantung pada perkiraan akumulasi pendapatan di masa depan. Ini penting sekali. Jadi biar kita tidak masuk ke lubang atau jebakan jadi spekulator. Nah, di pasar saham itu banyak sekali tebak-tebakan. Jadi banyak sekali, menurut saya perusahaan ini segini, menurut saya perusahaan ini nilainya segini, apalagi analis itu ya. Jadi akan selalu bikin tebak-tebakan. Jadi dia memprediksi harga valuasinya segini, valuasinya segini. Tapi itu, jadi harga nilai asli suatu perusahaan atau suatu aset dan nilai pasarnya itu dua hal yang sangat berbeda. Ini yang sangat penting. Jadi nilai aset atau nilai asli dari aset dan nilai pasar atau harga pasar itu dua hal yang sangat berbeda. Dua hal yang sangat berbeda, intinya seperti itu. Jadi ketika analis membuat prediksi itu bisa bisa kedua-duanya. Jadi analis yang satu bisa memprediksi sesuai harga pasar, analis yang satu bisa memprediksi sesuai nilai sebenarnya. Jadi seperti itu, dan kita harus menyadari itu agar kita satu waspada dan kita sadar kalau kita bisa salah. Nah, buku ini akan bahas tentang harga. Jadi buku ini ada dua part. Jadi buku 1 dan buku 2. Nah, buku 1 itu membahas tentang harga, sedangkan buku 2 tentang berapa harga yang wajar dari suatu aset. Nah, itu yang akan jadi tema utama kita dari pembahasan buku ini. Jadi seperti itu, bab pertama dari The Theory of Investment Value karya John Boor William. Bila ada pertanyaan terkait bab 1 ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.